Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kali ini kita akan belajar PKLH, Pendidikan Kebersihan Lingkungan Hidup, bersama Bu Wiwi. Kita masih tetap belajar di bab 5 keping sampah ya anak-anak ya. Kompetensi dasar 3.6 mengidentifikasi jenis-jenis sampah yang dihasilkan oleh masyarakat. 3.7 menjelaskan cara memilah dan mengolah sampah. 4.6 menerapkan pola hidup bersih tanpa sampah dalam kehidupan sehari-hari. 4.7 mengimplementasi cara memilah dan mengolah sampah dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajarannya ya anak-anak ya. Tujuan pembelajaran setelah membaca, siswa mampu mengidentifikasi manfaat memilah sampah. Yang kedua, setelah mengamati lingkungan sekitar, siswa mampu mengklasifikasi jenis sampah berdasarkan jenisnya dengan benar. Siswa mampu menerapkan pola hidup bersih tanpa sampah dengan disiplin dan tanggung jawab. Siswa mampu memilah sampah dengan benar. Siswa mampu menyebutkan cara mengolah sampah dan tempat dengan tepat dan percaya diri. Siswa mampu membuat beberapa macam barang yang berasal dari sampah secara sederhana dan tepat. Nah, anak-anak, coba kalian lihat sampah itu seperti ini anak-anak ya, berantakan sekali. Dan ini berada di mana-mana, di pasar, di pinggir jalan. Kalau tempat sampah selalu berantakan seperti ini ya anak-anak ya. Jadi, kali ini kita akan memanfaatkan cara memilah sampah. Yang pertama, menghindari tumpukan sampah. Volume tumpukan sampah akan berkurang karena adanya pemanfaatan kembali sampah. Yang kedua, hidup menjadi sehat. Sampah yang menumpuk dapat menjadi sarang kuman dan bakteri yang merupakan penyebab utama penyakit. 3. Mendapat nilai ekonomis. Sampah dapat dimanfaatkan menjadi barang yang bernilai ekonomis. Keempat, mempermudah proses daur ulang. Tidak perlu memilah-milah di tumpukan sampah yang menjadi satu. Yang kelima, mengurangi pencemaran lingkungan seperti pencemaran udara dan tanah dari sampah beracun atau berbahaya yang tidak dikelola. Nah, anak-anak, cara kelola sampah. Sampah basah atau sampah organik. Biasa disebut dengan sampah organik ya anak-anak ya, dapat dimanfaatkan sebagai pupuk kompos yang fungsinya sebagai pupuk tanaman. Coba kalian anak-anak, sampah itu kayak seperti ini, bisa jadi kompos, tanah yang bagus seperti ini, bisa buat memupuk tanaman-tanaman bunga-bunga sehingga bunga menjadi subur dan bagus. Apa sih macamnya sampah organik itu? Sampah organik yaitu misalnya daun, sisa makanan, kulit biji dari sayur, atau buah, kotoran hewan, tulang ikan, kayu, atau bangkai. Ya, seperti ini anak-anak ya. Diolah menjadi pupuk, kemudian dipakai memupuk tanaman tersebut. Lanjut anak-anak ya.
Sekarang sampah anorganik. Cara pengolahan sampah anorganik atau 3R. Yang pertama reduce, yang kedua reuse, yang ketiga recycle. Reduce artinya mengurangi penggunaan segala sesuatu yang mengakibatkan sampah. Reuse artinya menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan. Recycle artinya mengolah kembali sampah menjadi barang baru. Contohnya, reduce anak-anak, hindari membeli produk-produk yang menghasilkan banyak sampah. Kurangi membeli barang yang sekali pakai anak-anak. Nih contohnya, sampo. Kemudian ada sambal-sambal, kemudian ada sabun atau kecap yang kemasan refill. Nah, sekali pakai itu yang dapat sekali pakai itu langsung dibuang, langsung membuang plastiknya. Barang yang sekali pakai belilah yang dapat refill. Contohnya air mineral, kecap, sambal, sabun, sampo. Beli yang bisa direfill anak-anak ya, jangan yang sekali dibuang seperti ini. Kemudian contoh reuse adalah pilihlah produk yang dapat didaur ulang dan mudah terurai. Misalnya barang yang terbungkus daun, kertas, atau karton. Ini contohnya kalau membeli tempe anak-anak ya, jangan yang dibungkus plastik, tapi yang dibungkus daun. Kalau membeli nasi yang dibungkus kertas. Nggak usah yang pakai mika itu ya anak-anak ya. Lanjut. Contoh recycle. Daur ulang menjadikan sampah sebagai suatu barang yang baru. Misalnya botol plastik dapat diolah menjadi tas, tirai, tempat pensil, pot bunga, dan lain-lain. Ini contohnya anak-anak ya. Ini adalah sedotan bekas. Bisa diolah menjadi tempat pensil, kemudian dibuat bunga. Nah, ini juga anak-anak ya. Ini sedotan juga. Kemudian ini kertas atau plastik. Bisa dibuat bunga seperti ini buat hiasan rumah. Jadi, tetap kita fungsikan. Nah, demikianlah pelajaran PKL hari ini anak-anak. Dengan tema keping sampah, kita akan lanjutkan pada tema yang lain di minggu depan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada salah-salah tulis, salah-salah kata, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Ibu tetap mengingatkan anak-anak ya, sekarang corona saat ini sedang tinggi-tingginya. Jangan lupa tetap diterapkan 5M. Mencuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir. Menggunakan masker. Maskernya sekarang double ya anak-anak. Jadi tidak hanya satu tapi harus double. Kemudian menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas atau bepergian. Kalau tidak perlu sekali tidak usah jalan-jalan ya anak-anak.